Halo semuanya, perkenalkan aku Elisa Amalia Triananda. Saya Fendi Oktavianto. Nama saya Sania Kristiani. Nama saya Stephanie Tusnandikasya. Nama aku Stevi Syairul Kustanto. Perkenalkan, nama aku Michael Derenkif. Aku akan menjelaskan tentang kajian teoritis. Yang pertama, ada Theory of Planned Behavior. Menurut Theory of Planned Behavior, melakukan sesuatu atau perilaku diawali dengan niat dan minat. Begitu juga dengan keputusan berinvestasi, yang diawali dengan minat dan keyakinan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menjadikan seseorang untuk berinvestasi. Adapun background faktor, model teori planned behavior dapat beragam faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam membuat keputusan investasi. Di antaranya faktor individual yang terdiri atas knowledge atau pengetahuan, di mana pada penelitian ini faktor yang mempengaruhi keputusan investasi yaitu literasi keuangan dan pengetahuan investasi. Lalu yang kedua, ada Theory of Behavior Finance. Konsep mengenai financial behavior didefinisikan perilaku keuangan sebagai studi yang mempelajari bagaimana manusia berperilaku secara aktual dalam menentukan keuangannya. Yang secara khusus mempelajari bagaimana aspek psikologi mempengaruhi keputusan keuangan, perusahaan, ataupun pasar keuangan. Sehingga konsep perilaku keuangan menjelaskan bagaimana cara individu dalam menggunakan, memperilakukan, dan mengelola sumber dana dengan dipengaruhi oleh faktor psikologi. Teori ini menjelaskan bahwa semakin baik dan terampil psikologi atau mental sosial dalam pengetahuan keuangan yang baik, maka akan menunjukkan semakin baik kemampuan seseorang untuk mengolah dan memecahkan masalah dalam pengambilan keputusan investasi. Lalu, yang berikutnya ada teori tentang pendapatan, yaitu pendapatan adalah penghasilan yang diterima seseorang atas imbal hasil usaha ataupun kinerja dalam periode tertentu. Yang kedua adalah literasi keuangan. Literasi keuangan itu merujuk pada kemampuan individu untuk memahami dan mengelola aspek-aspek keuangan, diyakini sebagai faktor yang sangat dipengaruhi oleh keputusan investasi yang bijak. Lalu ada perilaku keuangan. Perilaku keuangan adalah bentuk penggabungan dari aspek kemampuan finansial dan kemampuan psikologis seseorang dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya keuangannya sebagai landasan dalam pengambilan keputusan untuk kebutuhan sehari-hari dan perencanaan keuangan di masa yang akan datang. Lalu, ada keputusan untuk berinvestasi. Keputusan berinvestasi mempunyai makna, yaitu suatu tindakan yang diambil seseorang pada masa sekarang yang diproyeksikan di masa mendatang guna mendapat keuntungan. Terdapat 4 rumusan masalah untuk penelitian kami. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh signifikan dari tingkat pendapatan terhadap keputusan investasi mahasiswa? Kedua, apakah terdapat pengaruh signifikan dari tingkat pendapatan terhadap literasi keuangan mahasiswa? Ketiga, apakah terdapat pengaruh signifikan dari literasi keuangan terhadap keputusan investasi mahasiswa? Keempat, bagaimana literasi keuangan dapat memediasi pengaruh tingkat pendapatan terhadap keputusan investasi mahasiswa? Untuk menjawab rumusan masalah yang sudah teridentifikasi, penelitian ini memiliki 4 tujuan. Pertama, untuk mengetahui pengaruh signifikan dari tingkat pendapatan terhadap keputusan investasi mahasiswa. Kedua, untuk mengetahui pengaruh signifikan dari tingkat pendapatan terhadap literasi keuangan mahasiswa. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh signifikan dari literasi keuangan terhadap keputusan investasi mahasiswa. Yang terakhir adalah untuk mengetahui apakah literasi keuangan dapat memediasi pengaruh tingkat pendapatan terhadap keputusan investasi mahasiswa. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satyawacana yang terdiri dari 92 responden. Jenis metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling. Non-probability sampling merupakan metode pengambilan sampel yang dimana tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Penelitian ini menggunakan purposive sampling untuk memastikan responden memiliki karakteristik khusus seperti pendapatan, literasi keuangan, dan pengalaman investasi. Terus selanjutnya ada teknik pengambilan sampel. Di sini, pada penelitian kali ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer. Karena data diperoleh langsung dari sumber melalui survei atau kuesioner. Data primer dipilih untuk memberikan informasi yang relevan dan aktual sesuai dengan kebutuhan penelitian. Di sini ada metode pengumpulan data, di mana survei dilakukan menggunakan Google Form yang memungkinkan efisiensi waktu dan juga data otomatis terekap ke dalam Microsoft Excel. Respondennya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Akuntansi, dan Ilmu Ekonomi dari angkatan 2021 hingga angkatan 2024. Di sini menggunakan skala Likert 1, 2, 3, dan 4, di mana 1 adalah untuk simbol sangat tidak setuju, 2 untuk tidak setuju, 3 untuk simbol setuju, dan 4 untuk simbol sangat setuju. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait prosedur pengumpulan data. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa kami menggunakan data primer,
berupa kuesioner yang kami sebarkan di mahasiswa FEB UKSW di 3 program studinya. Nah, untuk tujuan kuesionernya ini kami untuk mengumpulkan informasi tentang pengaruh tingkat pendapatan terhadap keputusan investasi mahasiswa dengan literasi keuangan sebagai variabel mediasinya. Nah, untuk isi kuesionernya itu kami ada 4 sheet. Yang pertama itu sheet data diri responden, lalu sheet yang kedua itu pertanyaan terkait variabel independen atau variabel yang mempengaruhi, dan juga variabel mempengaruhi ini kami mengambil tingkat pendapatan. Lalu sheet yang ketiga itu pertanyaan terkait variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi, dan variabel dependennya itu adalah keputusan investasi. Dan sheet yang terakhir atau yang keempat ini pertanyaan terkait variabel mediasi, yaitu literasi keuangan. Selanjutnya adalah proses analisis data dan juga alat analisis. Jadi setelah datanya itu terrekapitulasi, kami akan memasukkannya dalam format Excel dan menggunakan perangkat lunak Smart PLS untuk mengolahnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hipotesis. Yang pertama itu terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara tingkat pendapatan dan juga literasi keuangan mahasiswa di FEB UKSW. Menurut Suryanto dan Rasmini, pada tahun 2018 tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap literasi keuangan. Selanjutnya itu terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara tingkat pendapatan dan keputusan berinvestasi mahasiswa di FEB UKSW. Dan menurut Musdalifah pada tahun 2016 menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh signifikan terhadap keputusan berinvestasi. Jadi semakin tinggi pendapatan seseorang itu semakin besar juga kemungkinan ia akan terlibat dalam keputusan investasi. Nah, pada penelitian Kusmawati pada tahun 2013 juga mendukung pernyataan tersebut bahwa pendapatan seseorang itu mempengaruhi pengelolaan investasi pribadi. Dan yang terakhir itu terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara literasi keuangan dan keputusan investasi mahasiswa di FEB UKSW. Dan menurut John et al. Pada tahun 2009 dalam Putri dan juga Rahyuda pada tahun 2017 itu ditemukan adanya hubungan positif antara tingkat pendapatan dan perilaku manajemen keuangan yang bertanggung jawab. Juga penelitian Frisudar pada tahun 2015 dalam Putri Lisbanah pada tahun 2020 dan juga penelitian Dewi dan Purbawangsa pada tahun 2018 itu juga sepakat, yaitu menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh terbesar dalam menentukan keputusan investasi, bahkan lebih besar dibandingkan dengan pengaruh pendapatan. Juga berpengaruh positif seperti yang sudah dijelaskan oleh teori sebelumnya. Lalu selanjutnya ada model analisis, di mana pendapatan sebagai variabel independen, literasi keuangan sebagai variabel mediasi, dan keputusan investasi sebagai variabel dependen. Nah, dari model analisis yang telah dibuat, dapat diberikan beberapa penjelasan mengenai hipotesis yang ada, yaitu hal yang pertama, tidak terdapat pengaruh pendapatan terhadap literasi keuangan. HA yang pertama, terdapat pengaruh pendapatan terhadap literasi keuangan. Handle yang kedua, tidak terdapat pengaruh pendapatan terhadap keputusan investasi. HA yang kedua, terdapat pengaruh pendapatan terhadap keputusan investasi. Handle yang ketiga, tidak terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi. Dan HA yang ketiga, terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi. Lalu ada H0, literasi keuangan tidak mampu memediasi hubungan antara pendapatan dan keputusan investasi. Dan HA, literasi keuangan mampu memediasi hubungan antara pendapatan dan keputusan investasi. Yang selanjutnya kita akan masuk ke bagian pengolahan data. Kelompok kami menggunakan tingkat kepercayaan 95% dengan alfa 5%. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat model regresinya terlebih dahulu di Smart PLS. Setelah model regresi selesai dibuat, kita bisa menguji validitas dari ketiga variabel tersebut. Setelah melakukan pengujian validitas, kita dapat melihat bahwa KI1, KI3, KI4, dan KI5 dinyatakan valid, sedangkan untuk KI2 dinyatakan tidak valid. Oleh karena itu, kita dapat menghapusnya dan melakukan pengujian ulang. Pada bagian literasi keuangan, kita dapat melihat bahwa LK9 dan LK10 juga masih tidak valid, sehingga kita bisa menghapusnya dan melakukan uji ulang. Nah, pada bagian pendapatan ini, P2-nya juga masih tidak valid, sehingga kita bisa menghapusnya dan melakukan pengujian ulang. Ini adalah model regresi di Smart PLS setelah kita menghapus data-data yang tidak valid tadi. Setelah itu kita bisa melakukan pengujian validitas ulang. Setelah melakukan uji validitas ulang, kita bisa lihat kalau variabel pendapatan dan variabel keputusan investasi itu semuanya sudah valid. Untuk literasi keuangan, kita bisa lihat di sini ya teman-teman. LK11 yang katanya udah valid itu malah menjadi tidak valid, sehingga kita bisa menghapusnya dan melakukan uji validitas ulang sampai semua variabel benar-benar sudah dinyatakan valid. Setelah melakukan uji validitas, kita bisa lihat ya teman-teman, kalau nilainya semua sudah di atas 0,6, yang artinya semua datanya sudah valid. Adapun jurnal yang mendukung argumen kelompok kami yang menyatakan bahwa nilai outer loadings 0,6 masih dapat diterima berasal dari penelitian Gozali dan Nathan pada tahun 2015. Mereka menyatakan bahwa nilai outer loadings yang dapat diterima berkisar antara 0,6 sampai 0,7. Sementara itu, Hare et al. Pada tahun 2010 juga menyatakan bahwa nilai outer loadings 0,6 masih dapat diterima asalkan nilai average variance extracted atau AVE di atas 0,5. Selanjutnya untuk uji reliabilitas kita bisa lihat sini ya teman-teman. Karena Crown batch alfanya sudah di atas 0,6 dan composite reliability-nya sudah di atas 0,7, maka data kita sudah dipastikan reliable. Ini adalah model regresi akhir kelompok kami di Smart PLS. Selanjutnya kita akan masuk ke uji mediasi.
Yang pertama, kita akan melihat apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap keputusan investasi. Kita bisa melihat bahwa p-value yang dihasilkan adalah 0,000, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya adalah HO3 ditolak. Maka terbukti secara signifikan terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi. Yang kedua, kita akan melihat apakah ada pengaruh antara pendapatan dan keputusan investasi. Kita dapat melihat bahwa p-value yang dihasilkan adalah 0,002, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya adalah HO2 ditolak. Yang berarti terbukti secara signifikan terdapat pengaruh antara pendapatan terhadap keputusan investasi. Yang ketiga, kita akan melihat apakah terdapat pengaruh antara pendapatan dengan literasi keuangan. Kita dapat lihat bahwa p-value yang dihasilkan adalah 0,000, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya, HO1 ditolak. Maka, terbukti secara signifikan terdapat pengaruh antara pendapatan terhadap literasi keuangan. Selanjutnya, kita akan melihat apakah variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen tanpa adanya variabel mediasi. Kita dapat melihat bahwa original sampel yang dihasilkan adalah 0,596 antara pendapatan dengan keputusan investasi. Sedangkan untuk p-value-nya adalah 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya, HA2 diterima. Maka, pendapatan secara signifikan mempengaruhi keputusan investasi tanpa adanya variabel mediasi, yaitu literasi keuangan. Kita akan melihat apakah literasi keuangan mampu memediasi hubungan antara pendapatan dengan keputusan investasi. Kita dapat melihat bahwa p-value yang dihasilkan adalah 0,000, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya adalah HO ditolak dan HA diterima. Berarti, literasi keuangan mampu memediasi hubungan antara pendapatan dengan keputusan investasi. Rumus dari total effect adalah direct effect ditambah dengan indirect effect. Jadi, 0,80 ditambah dengan 0,499 dikali dengan 0,633 menghasilkan 0,80 ditambah dengan 0,315867. Jadi, total efeknya adalah 0,595867. Berdasarkan hasil penelitian, kami dapat simpulkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap keputusan investasi mahasiswa dengan literasi keuangan sebagai variabel mediasi. Individu dengan pendapatan tertentu memiliki kesempatan yang lebih baik dan minat yang lebih besar untuk meningkatkan literasi keuangan mereka yang pada gilirannya akan membantu mereka mengambil keputusan investasi yang lebih bijak. Dan saran yang kami bisa berikan, mahasiswa disarankan untuk meningkatkan literasi keuangan mereka guna mendukung keputusan investasi yang lebih baik. Institusi pendidikan diharapkan dapat berperan aktif dalam meningkatkan literasi keuangan di kalangan mahasiswa. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas penelitian dengan mempertimbangkan variabel lain seperti akses terhadap informasi edukatif mengenai dunia finansial, faktor psikologis individual, serta konteks-konteks sosial ekonomi yang lebih luas. Pemerintah juga diharapkan dapat terus berinovasi dalam mengembangkan kurikulum yang mendukung peningkatan literasi keuangan, tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga dengan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan kemampuan finansial masyarakat, termasuk melalui program sosialisasi, pelatihan, dan akses informasi yang inklusif dan terjangkau. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.